Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Pada sore hari ini Mbak, cuaca hujan Mbak ya. Dari siang tadi sangat deras, bahkan kemarin sampai ada insiden angin yang besar sehingga banyak sekali kayu-kayu dan pepohonan yang tumbang. Jadi singkat saja Mbah, ini menjelang kita menjalankan sholat maghrib, saya mau memberikan satu pertanyaan dengan jawab singkat mawon, yaitu terkait dengan orang melahirkan Mbah. Yang mana kita tahu prosesi dalam melahirkan sebuah bayi itu diawali dengan keluarnya air ketuban, kemudian bayi keluar, dan yang terakhir diakhiri dengan keluarnya ari-ari Mbah. Dan prosesi kelahiran bayi itu saya seringkali mendengar dengan bacaan Jawa yang bisa dijadikan sebuah mantra, yang mana ini juga manjur Mbak. Banyak sekali orang yang membuktikan dan saya menyaksikan sendiri. Ini gimana Mbak? Nenek moyang kita memang sejak dulu belum ada petunjuk-petunjuk tentang agama yang masuk di Indonesia. Iya. Nenek moyang sebelum menerima agama, Hindu, Buddha, Kristen, Islam dan sebagainya, nenek moyang kita sudah punya keyakinan, mereka sudah punya tempat bersandar, mereka sudah punya tempat untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga karena nenek moyang ada keterbatasan bahwa amalan-amalan yang dipakai, mereka hanya memakai hal-hal yang sederhana sekali. Bahkan hal-hal yang sederhana sekali itu juga merupakan doa-doa yang mujarab yang pernah dipakai oleh nenek moyang kita. Banyak sekali, tidak satu dua mantra, bahkan berpuluh-puluh atau beratus-ratus, yang mana mantra-mantra itu hanya cukup sederhana sekali dan kadang-kadang mantra-mantra tidak masuk akal. Namun dengan mantra-mantra doa dari nenek moyang kita yang kadang tidak masuk akal, mantra itu juga memiliki kemanjuran. Kita tahu bahwa kemanjuran mantra bukan semata dari uraian atau dari kata-kata atau dari tembung atau dari sastranya, namun hanya Sang Pencipta alamlah yang memberikan kemanjuran. Sehingga kita tahu bahwa amalan, doa, mantra, japa itu hanya merupakan uraian dan kalimat saja. Namun di balik itu intisarinya adalah mantra itu hanya bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mantra dan doa itu hanyalah kita percaya bahwa adanya ungkapan-ungkapan rasa kita yang berbentuk sastra dan kalimat, hanyalah kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta jagat raya ini. Sehingga salah satu contoh bahwa apa yang dipertanyakan Mbak Lulu, bahwa prosesi orang melahirkan yang pertama mengeluarkan air yang dinamakan dengan air kawah atau kawah, kemudian mengeluarkan jaban bayi atau bayi, kemudian yang terakhir adalah ari-ari. Sehingga tiga pengeluaran itu merupakan sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian yang sakral sekali, sehingga kejadian itu tentu berkaitan dengan Sang Pencipta alam. Karena bayi lahir di muka bumi tanpa izin atau tanpa ridho dari Yang Kuasa, jelas bayi itu tidak bisa hidup. Kita tahu bahwa letupan-letupan, yaitu tiupan roh yang diberikan kepada hambanya, tentu adalah merupakan hal-hal yang gaib, yang sulit untuk diprediksi, sulit untuk dicerna, dan sulit untuk dipelajari. Maka dari itu, dengan adanya kejadian efek-efek samping daripada kejadian itu, maka tidak mustahil apabila mantra-mantra nenek moyang yang tidak masuk akal itu juga merupakan doa yang bisa ada keramatnya atau yang bisa menjadikan hal-hal yang manjur atau yang dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan mengulas bahwa yang dinamakan yaitu kakang kawah merupakan air ketuban, yang mana kita tahu bahwa ternyata di dalam rahim bahwa si jaban bayi itu berenang-renang dan mereka tidak gelagapan, yang ternyata bayi di dalam air tidak mati, justru mereka akan hidup karena di situ adanya ari-ari, yang mana bayi itu bisa makan dari jurusan-jurusan atau sembungan-sembungan jalan-jalan, yaitu dari ari-arinya itu. Sehingga ari-ari merupakan alat bayi untuk menyerap atau menyedot makanan, dan makanan itu mengalir dari seorang ibunya. Kalau ibunya banyak multivitamin, kemudian banyak gizinya, maka si jaban bayi pun juga akan segar, akan berkembang baik dengan prosesi pembesaran bayi atau anatominya atau tubuhnya. Apabila si jaban bayi itu yang ada di dalam kandungan ibunya, menu makannya tidak terawat dan selalu kekurangan gizi dan sebagainya, termasuk multivitamin,
termasuk jasrat, termasuk hal-hal yang lain yang menunjang kebesaran bayi itu tidak diadakan, maka si jabang bayi itu juga kerdil. Dan kadang-kadang ada lagi yang bayi yang belum waktunya lahir kemudian dilahirkan, sehingga para dokter memakai dengan si jabang bayi yang tidak sempurna, kemudian dioper oleh dokter agar si jabang bayi itu bisa normal, bisa sempurna dan bisa hidup. Sehingga kejadian-kejadian itu ada ketergantungan daripada orang tuanya atau ibunya, yang mana bayi yang ada di kandungan itu harus benar-benar terawat dengan gizi dan sebagainya. Di balik itu, bahwa si jabang bayi juga berkaitan dengan atas ridho Tuhan Sang Maha Pencipta, atau dapat dikatakan oleh kuasa-kuasa Tuhan yang diberikan pada si ponang jabang bayi termasuk orang tuanya. Banyak sekali kejadian di era dulu bahwa melahirkan dengan bersusah payah, akhirnya dengan melahirkan ponang jabang bayi, akhirnya ibunya juga meninggal, yang dikatakan dengan mati kunduran. Mati kunduran adalah mati yang mana bisa melahirkan namun ibunya mati. Dengan demikian maka resiko yang sangat tinggi itu mendapatkan efek samping, mendapatkan situasi yang sakral sekali. Dengan sakral itulah maka dari nenek moyang membuatkan sebuah tulisan-tulisan atau mantra-mantra atau doa-doa yang dapat dipakai oleh kebutuhan sehari-hari. Dan nyatanya dengan ciptaan nenek moyang kita ternyata juga ada fungsi gunanya, walaupun di zaman sekarang jarang-jarang yang memakai amalan nenek moyang kita karena amalan-amalan doa yang tidak masuk akal. Namun di pedalaman, di daerah-daerah pelosok itu masih banyak sekali yang menggunakan amalan doa-doa tersebut. Misalkan yang dinamakan dengan kakang kawah, adi ari-ari, itu banyak sekali yang masih memakai. Salah satu contoh, kita pernah bertemu kepada seseorang yang mereka menggunakan dengan amal itu, misalkan dengan doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun sejati satu sejati kakang kawah adi ari-ari kakek among nyai among ingkang dumunung marang raga ingsun. Ingsun kagungan kersa supados topo kula menika saged laris-laris saking kersane Allah kabidul dinin Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat-kalimat mantra itu, maka apabila diterapkan dengan dipuasani atau dan sebagainya, maka amalan itu juga akan ada manjurnya dan tentu hasilnya juga bisa nyata. Namanya doa, tentu kita harus sadar bahwa ada yang berhasil dan ada yang tidak. Semua tergantung pada kuasa-kuasa Tuhan. Yang jelas amalan-amalan itu pernah dipakai oleh beberapa orang atau beberapa warga di daerah kita, terutama di pelosok, itu masih dipakai hingga sekarang. Saya ulang lagi mantranya, Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun sejati satu sejati kakang kawah adi ari-ari kakek among nyai among ingkang dumunung marang raga ingsun. Ingsun kagungan kersa supados topo kula menika saged laris-laris saking kersane Allah kabidul dinin Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan hanya mantra seperti itulah maka ternyata juga banyak sekali yang berhasil. Dan yang ini hari-hari ini pula masih banyak orang-orang yang memakai. Saya sering sekali bertatap langsung bertemu pada para sesepuh sini sepuh, para bujangga, kemudian para praktisi yang masih menggunakan amalan-amalan seperti itu, yang ternyata mereka bilang bahwa juga banyak yang berhasil. Sehingga kita aneh sekali kalau kita kejadian tahu bahwa kakang kawah hanya merupakan air ketuban, kemudian lahirnya si ponang jabang bayi, terus diteruskan dengan hari-hari yang keluar. Dengan kejadian proses seperti itu saja dibikin dengan sebuah amalan atau tulisan. Namun apabila dibaca dengan baik dan khusyuk dan diberikan persyaratan tertentu, misalkan dengan puasa tertentu, maka tujuan manusia, niat manusia ternyata juga banyak yang berhasil. Maka dengan demikian, apa yang dipertanyakan Mbak Lulu dengan kalimat-kalimat tadi, apa yang dipertanyakan kejadian proses orang melahirkan nenek moyang kita juga membuatkan sebuah amalan atau mantra, sehingga mantra itu juga bisa dipakai anak cucunya. Sehingga inilah yang patut kita lestarikan. Yang penting kita tetap bersandar kepada Sang Pencipta alam, sehingga kita jangan sampai untuk menjatuhkan, menghina kepada nenek moyang kita. Kalau seperti itu juga merupakan senjata nenek moyang kita agar mereka bisa selamat dalam kehidupannya, agar mereka bisa lancar usahanya. Sehingga kita patutlah untuk menghormati apa yang ditinggalkan para nenek moyang kita. Kita patut memastikan dan untuk kita menjaga, karena nenek moyang kita adalah merupakan tokoh-tokoh yang bisa yaitu menyebarkan sebuah ajaran yang bisa membuatkan persada Nusantara ini menjadi seperti ini. Sehingga patut kita untuk menyukuri atas jasa-jasa dari nenek moyang kita. Sehingga apa yang saya ucapkan tadi adalah murni dari tinggalan nenek moyang kita. Walaupun kita jarang-jarang memakai atau sama sekali tidak memakai, tapi kita tetap bangga bahwa itulah nenek moyang kita. Ternyata sebelum agama masuk pun nenek moyang kita sudah memiliki doa-doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta alam. Dan ternyata nenek moyang kita tidak menyembah kayu dan batu. Jelas-jelas dipastikan bahwa nenek moyang kita menyembah kepada Sang Pencipta alam. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah satu pertanyaan
pertanyaan yang mewakili pertanyaan dari saudara-saudara kita. Semoga ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Dan mungkin ini dari saya, Mbak Ina, ada tambahan yang lain, Mbak? Kita bisa hanya menjaga dan melestarikan, tidak ada unsur yang lain. Kita tahu bahwa bersembah kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, kita tentu memilih jalur-jalur mana yang benar. Siapa yang harus kita sembah, sejati yang sinembah, siapa yang seharusnya yang pantas kita sembah, sehingga kita sudah tahu. Yang jelas kita hanya melestarikan seni budaya. Semoga hal ini bisa menjadikan renungan bahwa kita perlunya untuk menghormati kepada peninggalan nenek moyang kita. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur rayu minangge amin ya rabbal alamin.